Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 10, kami akan menjalankan atau mendemokan sistem pengajian karyawan yang telah dibuat oleh kelompok 10 untuk PT Akrilen. Jadi dalam sistem ini kami membuatnya untuk 3 entity, yang pertama untuk karyawan, yang kedua untuk supervisor, dan yang ketiga untuk HRD, dan HRD sebagai admin. Dan karyawan yang kami maksudkan di sini adalah karyawan tidak tetap. Nah, jadi untuk pertama kami akan masuk ke dalam halaman karyawan. Jadi untuk username dan password dari karyawan ini sendiri, ini akan diberitahu oleh bagian HRD-nya, karena untuk merekrut karyawan tidak tetap ini, itu pasti akan melalui HRD, dan baru kemudian HRD yang akan membuat username dan password-nya, dan dalam hal ini kita asumsikan yang menjadi karyawan tidak tetap adalah Arif. Kemudian kita masuk. Nah, jadi dalam halaman karyawan di sini, jadi begini tampilannya. Jadi dalamnya si karyawan itu bisa tahu gajinya dia berapa, pada tanggal berapa, dan untuk status pembayaran ini apakah sudah berhasil atau tidak. Dan ini pembayarannya menggunakan transfer bank. Dan di sini juga dia bisa melihat identitas diri dia, dan dia juga bisa mengedit kalau misalnya ada data-data yang berubah, misalnya nomor telepon, ataupun jenis kelamin, ataupun alamat, dan mungkin juga nama bisa diganti. Nah, jadi misalnya dia mau memperbarui nomor telepon dia. Kemudian mungkin dia akan memperbarui alamatnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah teredit. Kemudian kita logout dan kita masuk dalam halaman supervisor. Nah, jadi baik karyawan maupun supervisor dan juga HRD ataupun admin ini, mereka akan masuk ke sistem ini menggunakan username dan password, menggunakan login, agar sistem ini aman untuk perusahaan ini. Kemudian di halaman karyawan ini begini tampilannya. Jadi si supervisor ini bisa melihat data karyawan. Dia bisa melihat data karyawan, namun dia tidak bisa menambah ataupun juga mengedit ataupun menghapus karyawan yang ada. Karena memang bukan tugas dia, dan yang bisa menginput data karyawan ini ataupun mengedit, menghapus itu ada di bagian admin atau HRD. Baru kemudian dia bisa kembali ke home, ataupun juga misalnya dia akan menginput laporan kinerja karyawan. Nah, kemudian dia bisa menginput di sini. Nah, di sini ada laporan kinerja karyawan. Di sini sudah terlihat, dan kita coba untuk menginputnya. Nah, jadi untuk mengatur penilaian sini, kita mengasumsikan bahwa untuk supervisor sendiri sudah mengetahui format untuk menulis nomor penilaiannya. Baru kemudian dia akan memilih hari, dan misalnya dia akan menginput jumlah produk yang sudah dibuat oleh karyawan Arif. Nah, maka ini akan terupdate di sini. Baru kemudian dia bisa juga menghapus, ataupun dia bisa juga mengedit. Nah, di sini sudah terupdate datanya. Dan kita coba lagi untuk memberi penilaian pada anggota lain. Nah, di sini sudah ada. Kemudian misalnya dia akan menginput data lagi untuk hari kedua.
Jadi kita misalkan untuk penggajian ini memang penggajian itu dilaksanakan setiap minggu. Jadi si karyawan ini akan dibayar berdasarkan jumlah produk yang mereka buat dalam 1 minggu itu. Jadi untuk 5 hari kerja berapa yang mereka hasilkan. Nah, di sini sudah terupdate, jadi kita ada memiliki um, 2 karyawan yang ber-ID 3002 dan juga 3004. Nah, kemudian kita akan logout dan masuk ke halaman admin. Nah, jadi di halaman admin ini, di sini ada lebih banyak menu. Di sini ada rekening karyawan, ada laporan kerja karyawan, ada registrasi karyawan, ada laporan penggajian, dan juga proses penggajian. Nah, jadi di admin ini apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, dia menginput data rekening dari setiap pegawai yang ada. Misalkan dia ingin menginput nomor rekening dari Naomi. Dengan atas nama, dan dia akan milih. Nah, ini untuk memudahkan untuk si HRD sendiri akan mentransfer gajinya pada bank yang diinginkan karyawan. Nah, kemudian sudah masuk data di sini, dan kita juga bisa menghapus. Kalau misalnya ada karyawan yang ingin mengubah bank atau nomor rekening juga, si HRD ini bisa menginput ulang data. Baru kemudian di halaman karyawan, atau kita kembali ke home, dan dia masuk ke laporan kerja karyawan. Nah, di laporan kerja karyawan ini sebenarnya menunya sama saja dengan yang ada di menu supervisor. Jadi karena dia admin dan karena dia HRD, jadi dia masih punya masih punya fitur untuk input data dan juga mengedit atau menghapus, karena walaupun dia sebagai admin ataupun walaupun dia sebagai HRD, tapi dia juga sebagai admin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di bagian supervisor ataupun juga pimpinan ingin mengecek, jadi dia bisa menginput data ataupun juga mengedit atau menghapus. Nah, ini bisa terlihat ini masih sama seperti yang ada di lihat LKK di bagian supervisor tadi. Dan mungkin kita coba menginput kembali untuk ini. Misalkan tanggal 3. Jumlah produknya adalah 30. Nah, di sini akan tersimpan. Nah, baru kemudian di sini juga bisa mengedit. Misalkan ternyata dia buatnya 40. Maka ini sudah teredit. Kita juga bisa menghapus di sini. Misalkan ini kita hapus. Nah, ataupun ini juga kita hapus, ataupun kita juga bisa mengedit lagi. Baru kemudian kita masuk dalam registrasi karyawan. Nah, sebagai HRD, dia akan menginput data karyawan tidak tetap pada di sini pada input data. Jadi dia akan memberikan ID karyawan. Jadi kita dalam hal ini kita mengasumsikan angka 3 itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah karyawan tidak tetap. Misalkan orang ke-15 yang mendaftar. Dan dia mengisi data diri dari si karyawan itu.
Nah, maka akan tersimpan. Ataupun kita juga bisa menghapus, dan juga kita bisa mengedit. Nah, sudah terganti 78. Baru kemudian kita akan masuk ke proses pengajian. Nah, jadi yang dilakukan HRD di sini adalah selain menginput data rekening dan menginput data karyawan, dia juga akan melakukan proses pengajian. Nah, dia bisa mencari tanggalnya di sini. Misalkan kita ingin dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Kita akan melihat pada minggu ini ada berapa karyawan yang telah bekerja, dan juga kita akan melakukan proses pengajian. Maka kita search dulu, dan di sini muncul, baru kemudian kita akan masuk ke proses pengajian. Nah, untuk nomor pengajian sama juga di sini si admin atau si HRD ini sudah tahu bahwa format untuk pengajian sudah dibuat, dan formatnya seperti ini. Misalkan ke 27, misalkan dia akan menggaji tanggal 6, baru kemudian ini adalah informasi yang dia dapatkan dari LKK, jumlah produk 70, jumlah produk ini adalah total dari si karyawan itu bekerja dalam 1 minggu itu. Jadi seperti yang tadi, karyawan ini misalnya bekerja selama 3 hari, maka ini adalah total selama dia bekerja selama 3 hari. Baru kemudian admin di sini bisa memberikan honor per produknya. Kita asumsikan honor produknya 1 adalah 10.000. Kemudian misalnya berhasil, dan simpan. Baru di sini kita bisa melihat bahwa tanggal 7 di sini bahwa datanya itu berhasil. Nah, kemudian di sini juga adalah dia akan mendirect ke laporan pengajian karyawan. Kemudian dia juga bisa mengedit ataupun juga menghapus. Kemudian itu tadi kita buka di proses pengajian, dan untuk laporan pengajian ini dia hanya bisa melihat laporan pengajian karyawan. Jadi dia bisa melihat tanggal berapa saja, dan ID karyawannya, nama karyawan, total gajinya, dan juga status pembayarannya. Nah, jadi sekian dari demo sistem pengajian karyawan dari kelompok kami. Terima kasih.